akun itu Mas? Lah mbok takono sing duwe akun kok. Ya, makasih ya. Letaknya udah hampir sama nih kayak bapaknya nih. Ketika ada putusan MK bilang, ya tanyalah MK-nya. Ada keputusan MA bilang, ya tanyalah MA-nya. Kalau ada persenjakan hukum bilang, ya tanyalah penegak hukumnya. Sama tuh. Ya, yang anehnya pas ini nih cuitan Fufu ini nih, yang klarifikasi malah istana. Orangnya malah bilang kayak gini, ya tanya yang punya akun lah, masa tanya saya. Anjing, sama pisan kayak bapaknya. Sialan. Itu memang bukan Mas Cawapres. Apa Cawapres, Mas Wapres. Tapi itu memang dipastikan bukan Mas Wapres terpilih. Tapi Mas Gibran. Berarti akun siapa? Kita nggak tahu, tunggu lagi. Tunggu aja ntar ada waktu. Gue baru sadar ternyata jadi menteri adalah salah satu pekerjaan paling berat di Indonesia. Soalnya selain harus jalanin tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, beberapa menteri juga harus nyebokin anak presiden. Mana umurnya udah 29 tahun lagi. Kebayang baunya kayak gimana gak tuh? Itu orang beraknya di Amerika kecium sampai Jakarta. Bau tainya lintas benua. Belum lagi harus nyebokin yang umurnya 36 tahun, ya Allah. Itu selain dicebokin juga harus dicariin tukang buat renovasi. Soalnya yang dirusak udah kebanyakan. Akun Papa, Pak. Apa? Akun Papa. Akun Pak? Ya udah kan seperti kemarin saya udah jawab kan? Coba bisa dielaborasi lagi Pak? Enggak usah. Kan sudah jawab. Apa dia hati-hati kamu? Hati-hati kamu. Masih ada waktu sampai tanggal 20 Oktober, sekitar 1 bulan lagi. Coba dipikirkan lagi, para menteri-menteri dikumpulkan di satu rapat kabinet misalkan gitu ya, untuk merumuskan satu narasi pembelaan kepada Kaisang yang menggunakan jet pribadi. Kalau perlu undang pakar-pakar komunikasi gitu ya, para pimpinan lembaga survei, kumpulkan. Dari kalimat-kalimat yang saya tahu yang muncul di Fufu Fafa itu, rasa-rasanya sih nggak mungkin kalimat seperti itu muncul dari Mas Gibran. Netizen, lo pada fitnah aja lo. Pupu papa lo bilang punya dia. Salah lo pada. Lo tau nggak pupu papa itu punya siapa? Punya belimbing sayur. Makanya jangan fitnah-fitnah. Pupu papa lo bilang punya dia. Salah. Itu yang benar yang tadi gue sebutin. Nih gue ulang. Sayur. Terikat dia pada satu diskurs yang sudah 2 minggu beredar di media sosial dan akhirnya dikomentari oleh semua pihak, dari Pak Menteri dalam kedudukan dia sebagai Ketua Projo, ada Grace Natali dalam kedudukan dia sebagai Ketua PSI dan macam-macam. Tetapi yang ingin kita tahu sebetulnya adalah apa akibatnya bagi Pak Prabowo. Tentu Pak Prabowo setelah 2 minggu ini juga mulai bertanya-tanya, apa sih Fufu Fafa segala macam tuh. Nah, kita mau lihat sebetulnya reaksi psikologi dari Pak Prabowo, karena itu menyangkut sesuatu yang sudah meluas sampai ke luar negeri. Jadi pembicaraan di sosial media akhirnya masuk juga ke dalam ruang batin tokoh-tokoh ini. Akan tetapi sekarang publik Indonesia menjadi heran karena pada tahun 2013, tepatnya tanggal 24 Juli 2013 pukul 04.28, seorang kaskuser bernama Fufu Fafa mendadak menuliskan Prime ID Raka Genarli lupa password, nggak bisa login. Nama Raka ya, kemudian Twitter @RKGBM ya, postingan yang menjelaskan data detail dan problem lupa password itu ternyata memuat ID yang sama dengan postingan Twitter tanggal 1 Oktober 2011 pukul 10.29 dari akun @kaisangp yang menulis selamat ulta ibu sama mas @RKGBM. Di sini mulai tampak benang merahnya bahwa akun @RKGBM memang memiliki keterkaitan dengan @kaisangp di Twitter dan Fufu Fafa di Kaskus. Ayo, kasihan kan. Jokowi ini udah capek-capek ngerangkul Prabowo masuk kabinet, dikasih jabatan menteri,
diajak makan bakso bareng, bikin kesannya ini ada persatuan nasional. Sama anaknya dirusak, sama anaknya dibikin kesan kalau selama ini cuma palsu. Belum lagi berbagai postingan kaskusnya Gibran ini isinya seksis, isinya rasis, isinya nggak substansial, nggak penting, dan ini nunjukin karakter asli daripada wapres terpilih kita. Dan bisa jadi Gibran ini dimaksudkan mengelak apa tidak mengelak, tapi sudah ada keterangan dari Gibran. Artinya orang yang difufu-fufakan itu sudah berkomentar, maka dia menjadi isu publik, dia menjadi pemberitaan publik, maka sah untuk dianalisis. Jadi ini bukan lagi soal sentimen, tetapi karena sudah ada komunikasi atau reaksi dari pihak yang difufu-fufakan itu, maka publik mengintai atau mengintip, lebih gampang mengintip atau lebih sopan lagi menduga bahwa akan ada situasi politik atau kimia politik yang unmix, yang tidak mix antara Prabowo dan Gibran. Nah, jangan ya deh ya, jangan. Pakai jangan balik curiga aja. Dikit-dikit viral, dikit-dikit viral. Emang bahaya ya rekam jejak. Untung gua ngetik gua nggak asal-asalan. Ih, serem, dikulitin langsung.